Menjawab pertanyaan dari teman-teman yang misalnya bertanya di YouTube ataupun di Instagram, Pak, kenapa sih penguji marah-marah di ruang sidang? Apa sih penyebabnya? Apakah penguji belum bayar utang atau ada faktor-faktor yang lain? Nah, kita bahas teman-teman teknisnya di ruang sidang. Kenapa kalau misalnya teman-teman lihat cuttingnya atau temannya sedang sidang skripsi, ada dosen pengujinya yang marah-marah. Saya, Robi Yulendra, selamat datang di YouTube channel saya. Baik, teman-teman semua, saya akan coba bahas tentang kenapa sih dosen penguji sering marah-marah di ruang sidang skripsi. Tentunya ini masalah yang memang terkait dengan skripsi kamu ya, bukan masalah keluarga ataupun masalah utang piutang si dosen penguji tersebut. Nah, yang marah-marah pertama itu biasanya mahasiswa tidak memahami isi skripsinya. Itu pasti dosen kalau yang emosional banget atau yang memang uncontrol gitu ya, sangat sulit membendung emosinya, itu bakal marah-marah sama mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa tersebut tidak memahami isi skripsinya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa dan akan sidang skripsi, tentunya kalian harus mengerti detail tentang bagaimana skripsi kamu, bagaimana isi skripsi kamu, apa yang kalian bahas, apa permasalahan yang kalian akan buat, apa hasil dari penelitian kamu, sehingga penelitian atau skripsi kamu itu bisa kamu jabarkan secara baik. Yang kedua tentunya dari sisi teknis ya. Misalnya kamu masuk dengan keadaan yang berantakan gitu ya, sepertinya kalian tidak siap. Misalnya disuruh dosennya atau disuruh fakultas pakai celana hitam, baju putih, pakai dasi, tetapi kalian berantakan. Mungkin saja banyak faktor ya. Kalian baru begadang semalam menyelesaikan slide presentasi atau hal yang lain sampai ketiduran sehingga kalian agak kesiangan. Nah, itu faktor-faktor yang memang kalian harus atasi. Seperti Pak Robi pernah bilang juga di video-video sebelumnya, kalau bisa di saat H-1 ketika kalian ingin sidang skripsi, kalian sudah nggak mengerjakan aktivitas yang memang teknis banget, buat slide atau buat program atau hal yang lain. Sehingga nanti ketika sidang skripsi kamu sudah fresh gitu ya. Kemudian juga di sisi teknis, Pak Robi juga pernah buat videonya mengenai bagaimana cara presentasi saat sidang skripsi. Nah, sebaiknya presentasi sidang skripsi itu tidak membaca penuh PowerPoint ataupun buku dari skripsi kamu. Kalian sudah seperti menguasai panggung, kalian sudah seperti Maria Teguh ngomongnya sehingga mudah dilihat sama dosen penguji bahwa kalian menguasai materi. Yang menjadi suatu hal yang tidak menarik ketika teman-teman hanya berhadapan dengan laptop ketika Anda membaca atau melakukan presentasi dan kalian tidak melihat mata-mata para dosen penguji. Kalian harus ada kontak mata sehingga kalian bisa belajar tentang bagaimana memahami, bagaimana menjelaskan sesuatu itu sehingga kalian diperhatikan. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah pada saat tanya jawab, teman-teman jawabannya terbata-bata. Ada juga mahasiswa yang cengangas-cengenges, ketawa-ketawa. Mungkin di luar, teman-teman, ketika Anda dekat sama dosen penguji, ya di ruang sidang itu udah berubah, teman-teman. Jadi, jangan terlalu santai, tapi jangan juga terlalu serius. Persiapkan sidang skripsi kamu sebaik mungkin. Tampilkan ada public speaking kalian yang bagus. Penampilan juga harus diperhatikan. Nggak harus semuanya baru. Kalian yang penting rapi, bersih, itu udah oke bagi dosen pembimbing. Karena selain isi skripsinya ya tentunya penampilan akan menjadi nilai plus buat teman-teman yang ingin melakukan sidang skripsi. Kemudian juga teman-teman tidak fokus dalam melakukan sidang skripsi, entah tidak fokus itu mendengarkan pertanyaan ataupun mendengar arahan-arahan dari dosen penguji atau informasi-informasi dosen penguji itu tidak kalian tangkap dengan baik. Biasanya ya sesuatu itu terjadi karena gugup ataupun memang kalian sudah kelelahan. Jadi dosen pengujinya bertanya, memberikan arahan, kaliannya diam. Ketika ditanyakan kembali, kalian nggak bisa menjelaskan apa sih, atau kalian tidak bisa mengulang apa sih yang dikatakan oleh dosen pengujinya. Nah, kemudian selanjutnya juga biasanya dosen penguji marah itu
ada faktor dosen pembimbing. Biasanya dosen pembimbing itu akan marah karena dia sudah jadi dosen penguji juga. Setiap revisi yang dimintanya itu tidak pernah kalian perbaiki. Pas ketemu di sidang skripsi, kok ini harusnya sudah saya minta mahasiswa tersebut untuk perbaiki ya, tapi kok ini belum diperbaiki. Nah, itu bisa menjadi faktor pendorong dosen penguji lain untuk menanyakan hal tersebut, sehingga terjadilah kesan marah-marah pada saat di ruang sidang. Kemudian selanjutnya juga kalian tidak mempersiapkan laptop kalian dengan baik. Ingat teman-teman, ketika kalian sidang offline ataupun online, ada faktor-faktor teknis yang kalian harus pahami. Kalau online tentunya kalian harus memahami tentang aplikasi ataupun platform yang mau kalian gunakan. Zoom Meeting, Google Meet, bagaimana cara sharing, bagaimana mengaktifkan audio, bagaimana menampilkan video, itu kalian harus sudah pelajari. Kemudian juga kalau misalnya offline, tentunya kalian sudah bisa bagaimana memplug-in kabel LCD ke laptop Anda. Kalau laptop Anda tidak ada kabel VGA-nya, pakai HDMI, kalian sudah bawa konverternya dan yang lainnya. Karena apa? Ketika kalian tidak mempersiapkan itu, dosen pembimbing atau dosen penguji kamu akan merasa kesal menunggu yang lama. Sebenarnya kalian bisa persiapkan hal-hal tersebut sebelum kalian melakukan sidang skripsi. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan saya kenapa alasan dosen marah-marah, dosen penguji tentunya marah-marah pada saat sidang skripsi. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi masukan acuan teman-teman yang mau mengerjakan skripsi dan tentunya yang terutama yang akan sidang skripsi. Itu aja teman-teman, jangan lupa untuk terus subscribe YouTube channel ini, follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.